Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat konten terkait keterampilan membaca dan menulis, yaitu berdongeng. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dengan NIM 21014111231. Saya dari kelas 7F Prodi PGSD. Nah, jadi konten ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fadli MPD. Selamat menyaksikan. Dongeng persahabatan monyet, landak, dan kura-kura. Bunga melati harum di taman, warnanya putih, indah menawan. Nama saya Momon, monyet yang ceria dan suka berpantun. Halo, saya Momon. Rara, si kura-kura yang lembut dan sabar. Hai, saya Rara. Lani, si landak yang bijaksana. Hai, saya Lani. Pada suatu pagi yang cerah, Lani berlari kecil dengan penuh semangat untuk menemui Rara dan Momon. Rara, Momon, aku baru saja mendengar kabar dari burung kenari. Katanya di ujung hutan ada pohon yang berbuah lebat dan segar. Wah, sepertinya itu akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Mungkin kita bisa mencari buah segar bersama. Mendengar itu, Momon malah tertawa dan sambil menjawab pantun dan sibuk dengan diri sendiri. Buah lebat, buah semangka. Aduh, aku lebih suka tidur saja. Lani dan Rara saling pandang dan menghela napas. Mereka tahu bahwa Momon memang suka bercanda dan seringkali tidak mendengarkan dengan serius. Oh, Momon, kamu tidak boleh seperti itu. Keesokan hari, perjalanan ke ujung hutan. Akhirnya ketiganya berangkat juga untuk pergi ke ujung hutan. Mereka harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh melewati hutan rimbun dan sungai. Rara yang berjalan lambat mengikuti dari belakang dengan sabar. Di sepanjang perjalanan, Lani dan Rara sering mengajak Momon berbincang, tapi Momon malah sibuk sendiri, sering menyela dengan pantunnya. Pergi ke hutan sambil tertawa, bahwa di sana lezat rasanya. Mon, perjalanan kita masih jauh, jangan terlalu banyak bercanda ya. Aku jalan dulu ya sob, aku tunggu kalian di tengah hutan. Ikan hiu, ikan cucut, hiu, lanjut. Lani dan Rara menikmati perjalanan yang memakan waktu panjang, sambil berbincang-bincang tentang Momon dan akan memberi pelajaran kepadanya. Tidak terasa ya Lani, perjalanan kita sudah jauh. Sebentar lagi kita akan sampai. Lani, kamu juga pasti sering merasakan kalau Momon akhir-akhir ini suka menyela kita pada saat berbicara. Ya Rara, baru mulai cerita, dia malah cerita panjang lebar tentang hal lain. Kadang aku merasa tidak didengar. Kita tidak bisa diam, kita harus memberi Momon pelajaran karena sikap dia sudah tidak sepantasnya seperti itu. Lani dan Rara merencanakan sesuatu untuk memberikan pelajaran kepada si Momon. Aku punya ide bagus, Ra. Bagaimana kalau kita ajak Momon berbicara, lalu kita sengaja menyela dan bercerita hal lain, seperti yang dia lakukan kepada kita. Aku suka ide itu, biar dia bisa merasakan bagaimana rasanya kalau cerita tidak didengar. Tapi setelah itu kita jelasin baik-baik ya, biar dia tahu maksud kita itu baik. Lani dan Rara melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba Lani dan Rara bertemu dengan Momon di tengah hutan. Ternyata Momon sudah lama menunggu. Langkah kecil, kura-kura pelan, landak pun ikut berjalan perlahan. Akhirnya kalian sampai juga di sini. Lama sekali kalian berdua. Lani dan Rara mengobrol berdua seolah-olah tidak melihat keberadaan Momon dan pura-pura tidak mendengarkan perkataannya. Ya sudah, kalau kalian tidak menjawab omonganku, aku lanjut pergi duluan. Bye. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya sampai tujuan di ujung hutan. Rara dan Lani sangat senang dan terkagum melihat pohon yang banyak buah segar. Namun untuk mengambil buah tersebut, mereka butuh kerjasama. Sedangkan Momon belum sampai tujuan. Apakah Momon tersesat atau Momon sengaja datang terlambat? Ayo tonton videonya.
Tiba-tiba Momon sampai tujuan. Lani dan Rara tetap tidak memperdulikan kedatangan Momon. Lani dan Rara bekerja sama mencoba menggoyangkan pohon dengan kesulitan agar buahnya jatuh. Ayo Lani, kita pasti bisa untuk mendapatkan buah ini. Ya Rara, 1, 2, 3. Iya. Sedikit merasa keheranan melihat sahabatnya yang terlihat biasa saja akan keberadaannya, Momon tetap bersikap tidak memperdulikan hal itu kepada kedua sahabatnya dan tetap asik sendiri sambil memanjat pohon dengan berpantun. Buah pisang diambil si monyet, dibawa lari sambil tertawa. Buah-buahan segar enak di mulut, jangan kebanyakan nanti sakit perut. Melihat sikap Momon seperti itu, Lani dan Rara tersenyum pahit. Tapi mereka tidak menyerah, mereka berusaha sendiri sambil saling membantu. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan beberapa buah. Melihat itu, Momon merasa bersalah dan menghampiri Lani dan Rara. Momon dengan raut wajah yang sedih mulai sadar mengapa Lani dan Rara tidak mendengarkan Momon berbicara. Bahkan pada saat kesulitan pun tidak meminta bantuan. Momon mengerti meskipun sering bercanda dan tidak peduli. Sahabatnya tetap berusaha baik padanya. Akhirnya Momon meminta maaf kepada Lani dan Rara atas perbuatannya. Maafkan Momon ya atas kesalahan Momon yang sering tidak memperdulikan omongan kalian dan selalu menyela obrolan dengan pantun. Maafkan Momon ya yang membiarkan kalian berdua kesusahan mengambil buah. Momon sedih banget. Lani dan Rara pun menenangkan Momon dengan memberikan maaf atas perbuatannya selama ini. Lani dan Rara sudah memaafkan Momon. Kita sebagai sahabat tidak boleh saling bermusuhan. Kita sebagai sahabat juga harus saling menghargai dalam keadaan apapun. Momon tidak usah bersedih ya, kita tetap menjadi sahabat. Setelah kejadian itu, Momon telah berubah menjadi sahabat yang baik dan pengertian. Kemudian mereka bertiga melanjutkan mengambil buah. Momon memanjat pohon untuk mengambil buah, sedangkan Lani dan Rara menunggu di bawah pohon. Momon pun bahagia karena bisa membantu sahabatnya untuk mengambil buah. Ayo Momon, semangat, kita harus mendapatkan buah yang cukup. Ayo Mon, semangat. Hihihi. Ayo Mon. Setelah mereka bertiga mendapatkan buah yang cukup, mereka duduk bersama di bawah pohon, berbagi cerita dan tertawa. Momon pun belajar untuk lebih mendengarkan teman-temannya, tidak hanya bercanda dan berpantun saja. Rara berkata terima kasih kepada sahabatnya karena telah bekerja sama untuk mengambil buah. Terima kasih Momon, Lani, telah bekerja sama. Hari ini akan menjadi hari yang sangat berarti untukku. Iya Lani. Momon tersenyum dan kali ini berkata tanpa pantun. Kalian benar, aku senang bisa menghabiskan waktu bersama kalian. Akhir cerita persahabatan antara monyet landak dan kura-kura semakin erat. Momon yang dulunya tidak menghargai sahabatnya sekarang telah berubah menjadi Momon yang baik hati dan mempedulikan sahabatnya. Dari dongeng persahabatan ini kita dapat menarik kesimpulan atau pesan moral dari dongeng ini, di mana kita dapat belajar bahwa di dalam persahabatan itu harus saling menghargai satu sama lain, bukan hanya kepada sahabat saja, tetapi kepada siapapun. Persahabatan akan semakin erat jika kita saling menghargai dan saling bantu untuk mencapai tujuan bersama.